Semuanya, perkenalkan nama saya Matius. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dan juga UAS mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Oke, yang pertama saya akan membahas mengenai keunggulan Wi-Fi. Ini di sini saya memberikan 5 contoh keunggulan dari Wi-Fi itu sendiri. Yang pertama adalah kecepatan tinggi, keamanan, kapasitas, jangkauan, dan juga biaya. Di mana nanti akan saya jabarkan secara lebih detail di slide-slide berikutnya. Nah, yang pertama kecepatan tinggi. Nah, Wi-Fi ini memiliki potensi untuk mencapai kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi daripada Wi-Fi. Hal ini dikarenakan spektrum cahaya yang tersedia jauh lebih luas daripada spektrum radio. Karena kan Wi-Fi ini menggunakan spektrum cahaya, tidak seperti Wi-Fi yang menggunakan spektrum radio. Dalam demonstrasi, Wi-Fi telah mencapai kecepatan transfer data hingga 100 GB per second, dibandingkan dengan Wi-Fi yang umumnya hanya mencapai 1 GB per second. Lalu keamanan. Nah, Wi-Fi ini cenderung lebih aman dibandingkan Wi-Fi karena cahaya tidak dapat menembus tembok. Hal ini berarti bahwa data yang ditransmisi melalui Wi-Fi tidak dapat disadap oleh orang yang tidak berwenang dari luar ruangan. Jadi istilahnya itu dia itu lebih private gitu. Tidak akan tidak dapat disadap gitu atau dihack eh, relatif lebih sulit lah dibandingkan dengan Wi-Fi. Nah, lalu ada yang namanya itu kelebihan selanjutnya kapasitas. Nah, Wi-Fi ini dapat mendukung lebih banyak nih perangkat dibandingkan Wi-Fi. Hal ini dikarenakan spektrum cahaya ya, yang dimana cahaya ini lebih luas jangkauan yang memungkinkan lebih banyak nih saluran data yang dapat digunakan. Jadi faktor yang menyebab si Wi-Fi ini bisa mendukung perangkat yang lebih baik dibandingkan Wi-Fi itu karena si Wi-Fi itu menggunakan spektrum cahaya, tidak radio seperti Wi-Fi. Lalu jangkauan. Nah, Wi-Fi ini memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan Wi-Fi. Hal ini karena cahaya tidak dapat menembus tembok, namun jangkauan Wi-Fi dapat diperluas dengan menggunakan reflektor. Jadi mungkin bisa dibilang kalau kita pikir jauh lebih pendek ya, tapi maksudnya mungkin kayak gini, jaringannya kalau kita jaringan itu lebih pendek, kita otomatis bisa memperkecil skop dari jangkauan dari internet kita gitu. Jadi tidak mungkin bisa memperkecil dalam orang-orang yang tidak berkepentingan untuk menggunakan Wi-Fi kita. Tidak seperti Wi-Fi dia tuh akan secara default akan menjangkau di banyak wilayah sekaligus gitu. Kalau Wi-Fi ini secara default dia tuh lebih pendek jangkauannya. Namun bisa disetting lagi nih, bisa diperluas gitu jangkauannya menggunakan reflektor ini. Nah, biaya. Nah, biaya implementasi Wi-Fi ini dapat diprediksi akan lebih murah dibandingkan Wi-Fi dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan LED yang digunakan untuk Wi-Fi itu semakin murah dan mudah didapat. Nah, lalu prinsip prinsip kerja Wi-Fi. Wi-Fi atau Light Fidelity adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya sebagai media transmisi data. Berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio, seperti saya singgung tadi. Wi-Fi memanfaatkan lampu LED untuk mengirim dan menerima data. Nah, contoh penerapannya di sini saya menyajikan 5. Yang pertama, satu, perkantoran. Wi-Fi dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet yang cepat dan aman di kantor. Lalu di rumah sakit, Wi-Fi dapat digunakan juga di rumah sakit karena ini tidak menghasilkan interferensi elektromagnetik yang dapat mengganggu peralatan medis. Karena kan secara default kan dia tuh si Wi-Fi itu menggunakan cahaya bukan menggunakan radio. Lalu pesawat terbang. Nih, Wi-Fi dapat digunakan di pesawat terbang karena lebih aman dan hemat energi dibandingkan dengan Wi-Fi. Lalu bawah laut. Nah, Wi-Fi dapat digunakan untuk komunikasi bawah laut karena cahaya dapat menembus air lebih baik dibandingkan gelombang radio. Lalu di industri. Nah, Wi-Fi dapat digunakan di industri untuk otomatisasi proses dan menghubungkan mesin. Gitu. Lalu selanjutnya ada prinsip kerja IoT dan wireless. Nah, IoT atau Internet of Things adalah jaringan benda fisik yang dilengkapi dengan sensor, aktuator, dan perangkat lunak yang memungkinkan mereka untuk terhubung dan bertukar data melalui internet. Wireless adalah teknologi yang memungkinkan perangkat lunak eh, eh, maaf, yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan tanpa menggunakan kabel. Nah, teknologi wireless umumnya digunakan untuk IoT adalah yang pertama nih, Wi-Fi. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan melalui internet
internet melalui router, lalu Bluetooth. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke perangkat lain dalam jarak yang dekat. Seluler. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan internet melalui operator seluler gitu. Nah, lalu prinsip kerjanya lagi nih, sini saya sajikan 6. Yang pertama, satu sensor. Nah, sensor pada perangkat IoT mengumpulkan data tentang lingkungan sekitar. Lalu aktuator. Aktuator adalah perangkat IoT yang dapat mengontrol perangkat lain atau sistem fisik. Lalu perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak pada IoT memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet, memproses data, dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Lalu jaringan atau network. Nah, perangkat IoT terhubung ke jaringan melalui Wi-Fi, Bluetooth, dan juga seluler. Lalu cloud. Data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT ini dapat disimpan dan diproses di cloud. Lalu aplikasi. Nah, pengguna dapat mengakses data dan mengontrol perangkat IoT melalui aplikasi. Jadi itu bisa mengintegrasikan sebuah aplikasi itu untuk memproses IoT kita. Contoh gini, misal kita bikin sebuah IoT ya untuk IoT di rumah gitu. Contohnya IoT untuk mematikan atau menyalakan lampu lah di rumah. Nah, kita bisa bikin aplikasinya nih untuk terhubung dengan IoT-nya itu. Mungkin aplikasi mobile atau aplikasi website. Dengan aplikasi itu kita bisa kontrol nih bahwa tolong dong matiin si lampunya. Nah, kita bisa mungkin klik button nih di aplikasi itu. Jadi si aplikasi ini bisa dapat menjadi mungkin interface lah bagi kita untuk untuk mengontrol perangkat kita yang ada di rumah. Jadi seperti itu. Nah, penerapan IoT dan wireless. Ini ada 5 juga. Yang pertama, smart home. Nah, ini persis seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yang perangkat rumah itu yang lampu itu. Nah, perangkat IoT dapat digunakan mengontrol lampu. Nah, seperti saya bahas tadi kan. Nah, lalu untuk mengontrol termostat, kunci pintu, dan juga peralatan rumah tangga lainnya. Lalu smart city. Nah, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau lalu lintas, kualitas udara, dan juga konsumsi energi di kota. Ketiga, di industri, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol mesin, peralatan dan proses produksi di industri, dan juga yang keempat, kesehatan. Nah, perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau kesehatan pasien dan memberikan perawatan kesehatan jarak jauh. Lalu yang kelima, pertanian. Perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman dan ternak serta mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk. Nah, prinsip kerja FSOCOM. Nah, FSOCOM atau Free Speech Optical Communication adalah sebuah teknologi komunikasi optik nirkabel yang menggunakan ruang bebas sebagai media transmisi data. Nah, berbeda dengan serat optik yang menggunakan kabel serat optik untuk mentransmisikan data. Nah, FSOCOM ini menggunakan cahaya yang dipantulkan melalui udara. Nah, prinsip kerjanya itu di sini saya sajikan 2. Yang pertama, transmisi data. Nah, data diubah menjadi sinyal elektronik yang kemudian dimodulasi ke dalam cahaya laser. Nah, cahaya lasernya kemudian dipancarkan melalui udara dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi ada perangkat yang akan menerima data yang dikirim itu melalui udara itu. Nah, lalu yang kedua, penerimaan data. Nah, sebuah perangkat penerima seperti teleskop dilengkapi dengan sensor cahaya dapat mendeteksi cahaya laser yang datang dari perangkat pengirim. Nah, sensor ini kemudian mengubah cahaya laser kembali menjadi sinyal elektronik yang dapat diinterpretasikan sebagai data. Lalu contoh penerapan FSOCOM-nya adalah ini ada 5 ya. Yang pertama, jaringan backbone. Nah, FSOCOM ini dapat digunakan untuk membangun jaringan backbone berkecepatan tinggi antar kota. Lalu akses terakhir. Nah, FSOCOM dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi ke rumah dan bisnis. Lalu ada komunikasi militer. FSOCOM dapat digunakan untuk komunikasi militer yang aman dan andal. Yang keempat, komunikasi maritim. Dapat digunakan untuk FSOCOM ini dapat digunakan untuk komunikasi antar kapal. Dan antar kapal dan kapal, dan juga antar kapal dan juga daratan gitu. Lalu kelima, komunikasi bencana. Nah, FSOCOM dapat digunakan untuk komunikasi dalam situasi bencana di mana infrastruktur kabel sedang rusak. Karena kan secara kan itu menggunakan cahaya ya, jadi kalau misalnya ada kabel di bawah rusak, bisa kena bencana alam, itu tidak akan berpengaruh. Asalkan receiver dan juga si sendernya itu masih berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya gagasan penerapan Wi-Fi ini.
untuk smart city. Nah, judulnya sini saya memilih adalah untuk membangun smart city yang lebih cerdas dan berkelanjutan dengan Wi-Fi. Nah, latar belakangnya. Nah, smart city ini kan adalah sebuah konsep kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan efisiensi, kelestarian, dan kualitas hidup warganya. Nah, si teknologi Wi-Fi atau Light Fidelity ini memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan smart city yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Nah, di sini gagasannya saya buat sekitar 6 gagasan. Yang pertama, satu, jaringan komunikasi publik. Nah, Wi-Fi dapat digunakan untuk membangun jaringan komunikasi publik berkecepatan tinggi di area publik. Contohnya seperti di taman, alun-alun, stasiun stasiun kereta api, dan juga bandara. Nah, lalu yang kedua, penerapan jalan pintar. Nah, penerangan jalan pintar, mohon maaf. Nah, lampu jalan pintar dapat digunakan dengan Wi-Fi. Dapat eh, lampu jalan pintar yang dilengkapi dengan Wi-Fi dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet dan layanan lainnya seperti navigasi dan informasi lalu lintas. Lalu smart building. Nah, Wi-Fi dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat di gedung pintar seperti sensor, lampu, dan juga sistem HVAC. Nah, lalu keempat, kesadaran otonom. Kendaraan otonom. Wi-Fi dapat digunakan untuk komunikasi antar kendaraan dan infrastruktur jalan raya dalam sistem kendaraan otonom. Lalu pendidikan, nah Wi-Fi dapat digunakan di sekolah dan universitas untuk menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan aman untuk pembelajaran dan penelitian. Lalu yang keenam, kesehatan. Wi-Fi dapat digunakan di rumah sakit dan juga klinik untuk menyediakan koneksi internet yang aman dan andal untuk perangkat medis dan juga sistem informasi kesehatannya. Nah, kesimpulan langkah selanjutnya. Nah, Wi-Fi ini saya sadari memiliki potensi yang besar nih untuk mendukung pengembangan smart city yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Nah, dengan berbagai keunggulan ditawarkan, Wi-Fi dapat menjadi solusi ideal untuk berbagai aplikasi di smart city. Nah, untuk mewujudkan gagasan ini diperlukan penelitian dan pengembangan yang lebih lanjut untuk mengatasi beberapa tantangan. Contohnya seperti jangkauan Wi-Fi yang terbatas dan biaya implementasi yang masih tinggi. Diperlukan juga kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk mengembangkan standar dan regulasi yang mendukung penggunaan Wi-Fi ini di smart city. Oke, sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.